Haleluya, shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program renungan harian Wanita Hebat. Wanita seringkali dianggap lebih rendah, lebih lemah, dan dinomorduakan. Tetapi melalui program renungan ini saudara akan diproses, dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara orang-orang yang hebat, wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel Wanita Hebat ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dengan renungan Wanita Hebat ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur ya Tuhan, buat waktu yang Tuhan beri bagi kami hari ini, untuk kami bisa diperlengkapi, diproses melalui kebenaran firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, biarlah firman-Mu memberkati, memproses mereka menjadi wanita-wanita hebat. Berkati hidup mereka Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap wanita-wanita hebat yang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, apa yang menjadi nasihat firman Tuhan dan janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan firman Tuhan ini saudara. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan yang terus akan memperlengkapi saudara, yang memproses saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, untuk saudara akan mengalami perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya siapkan terus hati saudara, perlengkapi terus hati saudara, buka hati saudara untuk kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara, di dalam video ini kita akan kembali belajar, saudara akan kembali belajar dari seorang wanita hebat di dalam Alkitab, di mana dia seorang wanita tetapi dampak hidupnya begitu luar biasa, jauh melebihi kebanyakan laki-laki. Dampak hidupnya begitu dahsyat sehingga melalui kehidupannya bangsanya diselamatkan. Melalui kehidupannya ada begitu banyak orang yang selamat dari ancaman kematian. Siapa dia saudara? Esther. Nah, kita akan belajar dari kehidupan Esther, bagaimana sehingga Esther ini menjadi pribadi yang begitu berdampak. Dampak hidupnya begitu besar sampai bangsanya pun selamat oleh karena dampak kehidupannya. Sampai hari ini seluruh dunia saudara dalam kekristenan terus belajar, dan Esther ini adalah salah satu pelajaran yang sangat besar yang terus dikenang, bagaimana dia begitu berdampak dalam hidupnya. Saya percaya setiap saudara rindu kehidupan saudara berdampak. Saya percaya tidak ada saudara yang ingin saudara hidup begitu saja, hidup saudara berlalu begitu saja dan kemudian hilang tanpa jejak. Saya percaya setiap saudara adalah wanita-wanita yang rindu supaya perjalanan kehidupan saudara berdampak. Saudara mencetak satu sejarah baik dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, dalam lingkungan saudara. Ada dampak yang saudara hasilkan yang begitu memberkati orang lain. Nah, saudara, kita akan belajar dari Esther. Apa yang dilakukan Esther sehingga dia mengalami dampak hidup yang luar biasa. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini saudara, sebenarnya dari keseluruhan kitab Esther, karena kitab Esther tidak terlalu panjang, tetapi saya akan membacakan satu ayat saja, yaitu dari Esther pasal yang keempat ayat yang ke-16. Saya akan bacakan firman Tuhan ini dan jelaskan firman Tuhan ini kepada saudara, supaya saudara benar-benar diberkati. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Esther pasal 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang.
Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, konteks dari firman Tuhan dalam kitab Ester ini adalah di mana orang-orang Yahudi dibawa ke pembuangan, ditawan ke Babel. Dan kemudian ketika orang-orang Yahudi ada di Babel, maka adalah seorang yang namanya Mordekai. Dan Mordekai ini merupakan pengasuh dari Ester. Jadi Ester ini adalah orang Yahudi yang dibawa ke pembuangan. Dan kemudian oleh karena campur tangan Tuhan, Ester ini akhirnya menjadi seorang ratu. Nah saudara, ketika dia menjadi ratu, maka terjadilah satu persekongkolan dari pejabat saudara yang namanya Haman, yang ingin bumi hanguskan atau ingin menghapus orang Yahudi, ingin membunuh semua orang Yahudi supaya tidak ada lagi orang Yahudi di sana. Nah, ketika didengar oleh Mordekai akan hal itu saudara, akhirnya Mordekai ini datang kepada Ester anak angkatnya, menceritakan apa yang menjadi persekongkolan dari pejabat yang jahat ini, yang ingin menghancurkan orang Yahudi, yang ingin membunuh dan membinasakan orang Yahudi. Dan ketika diceritakan oleh Mordekai seperti itu kepada Ester, maka singkat cerita saudara, pada akhirnya orang yang berniat jahat tadi akhirnya dialah yang disulahkan di tiang, dialah yang akhirnya dihukum mati, tetapi orang Israel akhirnya mengalami keselamatan. Dan itu terjadi melalui Ratu Ester. Nah, artinya saudara, Esterlah yang dipakai oleh Tuhan untuk keselamatan bangsanya, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di dalam pembuangan, yang diniatkan oleh Haman untuk dibinasakan. Tetapi pada akhirnya Hamanlah yang digantungkan, Hamanlah yang akhirnya dihukum mati. Nah, bagaimana apa yang dilakukan oleh Ester ini sehingga terjadi satu perubahan yang terjadi 180 derajat saudara. Tadinya orang Yahudi yang mau dibinasakan oleh pembenci-pembenci orang Yahudi, tetapi sebaliknya yang terjadi, orang Yahudi selamat, tetapi pembenci-pembenci orang Yahudi tadilah yang akhirnya disulahkan, yang akhirnya mengalami hukuman mati. Dan itu sekali lagi terjadi melalui kehidupan seorang wanita, yaitu Ester. Nah, apa yang dilakukan Ester sehingga Tuhan pakai dia? Saudara, pada waktu itu satu-satunya jalan supaya orang Yahudi bisa selamat adalah Ester menghadap raja. Ester harus memohon kepada raja supaya orang Yahudi tidak dibunuh oleh pembenci-pembencinya, supaya orang Yahudi tidak dihukum. Nah, padahal pada waktu itu saudara, kalau Ester menghadap kepada raja itu melanggar undang-undang. Itu yang dicatat tadi di ayat 16 bagian terakhir saudara. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kalau Ester menghadap kepada raja itu melanggar undang-undang pada waktu itu, undang-undang yang ada di sana. Tetapi Ester rela melakukannya, sehingga singkat cerita akhirnya orang-orang Israel selamat. Nah saudara, ada beberapa hal yang saya ingin kita lihat dari kehidupan Ester ini. Yang pertama, Ester berkata ketika Mordekai mengadu kepada Ester tentang situasi itu, maka Ester berkata, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Nah saudara, yang pertama ketika didengar oleh Ester tentang kisah ini, tentang kejadian ini, tentang bahaya bagi bangsanya ini, dan
hanya dialah harapan untuk keselamatan bagi bangsanya. Maka yang pertama yang dia lakukan, saudara, bukti mengandalkan Tuhan. Ada satu tindakan sebagai bukti bahwa ternyata Ester ini mengandalkan Tuhan. Apa buktinya, saudara? Ketika dalam situasi demikian, dia harus menghadap raja, memohon kepada raja, padahal itu bertentangan dengan aturan. Tetapi Ester berkata, berpuasalah. Semua orang Yahudi minta tolong untuk berpuasa untuk aku. Aku pun akan berpuasa demikian. Berpuasa 3 hari 3 malam. Itu sebabnya berpuasa 3 hari 3 malam, saudara, sering disebut sebagai puasa Ester. Nah, itu yang dilakukan oleh Ester. Memohon kepada orang-orang Yahudi untuk berpuasa. Supaya apa, saudara? Supaya mereka memohon pertolongan Tuhan, memohon campur tangan Tuhan, memohon Tuhan bekerja supaya niat Ester ini untuk menyelamatkan bangsanya bisa tercapai. Sekalipun ada aturan waktu itu tidak boleh dia menghadap raja, tetapi dia akan terus menghadap raja. Tetapi terlebih dahulu dia sudah ajak bangsanya untuk berpuasa untuk dia. Jadi Ester, perempuan hebat ini, adalah wanita hebat yang mengandalkan Tuhan, sehingga apa yang dia lakukan berhasil, dan sehingga dia bisa menyelamatkan bangsanya, dan namanya tercatat dalam sejarah di sepanjang zaman karena Ester mengandalkan Tuhan. Saudara mau mengalami perkara besar dalam Tuhan, dalam kehidupan saudara, maka jadilah, saudara, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, wanita-wanita yang mengandalkan Tuhan. Jadilah wanita hebat yang hidup mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Kalau itu yang saudara kerjakan, kalau itu yang saudara lakukan, maka saudara akan menyaksikan perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, itu yang pertama, andalkan Tuhan. Apapun situasi yang saudara alami, masalah yang sedang saudara alami, beban berat yang sedang saudara alami, penyakit yang sedang saudara alami, ancaman, sesuatu yang tidak jelas, bahaya atau apapun itu, seperti yang dihadapi oleh Ratu Ester ini, sangat berisiko bagi dia, tetapi dia andalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Itu sebabnya andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Tentang apapun, kisah apapun, dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara, tetap andalkan Tuhan. Lalu kemudian, saudara, pada waktu itu dia seorang ratu. Dia tinggal di istana. Bisa saja ketika Mordekai menceritakan itu, dia bisa lepas tangan, saudara, karena dia nyaman di istana. Artinya dia bisa tinggal dalam zona nyamannya, dia bisa tidak ambil pusing, dia bisa hanya menikmati istana, dia santai di sana. Tetapi ketika ada sesuatu yang salah, di mana dia harus bangkit untuk membela kebenaran, karena ada orang yang berniat jahat tanpa alasan untuk membunuh orang-orang sebangsanya, maka dia siap bangkit membela kebenaran sekalipun ada risikonya. Ester adalah wanita hebat yang tidak tinggal diam, yang tidak tinggal di zona nyaman, yang tidak mau tinggal diam di zona nyaman padahal bangsanya dalam bahaya. Dia bangkit, saudara, dia bela kebenaran, dia bangkit untuk membela kebenaran sekalipun ada risiko yang harus dia tanggung. Demikian juga, saudara, di dalam kehidupan saudara. Saudara harus mengandalkan Tuhan dan bangkitlah bela kebenaran di dalam kehidupan saudara. Dalam perjalanan, dalam lingkungan saudara, dalam hal apapun itu, bangkitlah menjadi pembela-pembela kebenaran. Lalu kemudian, saudara, Ester ini juga adalah wanita yang bisa dibilang penuh dengan kebijaksanaan. Kenapa, saudara? Karena ketika dia menghadap kepada raja, sebenarnya itu melanggar aturan. Tetapi kalau kita lihat, saudara bisa baca nanti bagaimana Ester ini dengan penuh kebijaksanaan, akhirnya dia bisa satu kali duduk minum bersama dengan raja, dan juga dia bisa mengatur semuanya supaya Haman yang berniat jahat kepada orang Israel, orang Yahudi tadi, bisa hadir di sana, dan kemudian disitulah dia bukakan semua niat jahat orang ini. Artinya apa, saudara? Ester ini begitu bijaksana untuk bertindak dan untuk mengatur situasi, padahal situasi begitu mencekam pada waktu itu.
Dan yang kedua, dia juga, ya, dan berikutnya saudara, dia juga, Esther ini juga adalah wanita yang penuh kesabaran. Kenapa saudara? Dia sampai berkali-kali mengatur, dia sabar, mengatur sampai akhirnya bisa duduk bersama raja dan orang yang berniat jahat kepada orang Israel ini. Dia sabar, dia bukan wanita yang meledak-ledak saudara. Bisa saja pada waktu itu dia langsung meledak dan berkata bahwa ada orang yang berniat jahat kepada bangsaku, raja harus membela dan sebagainya. Dengan begitu, padahal dia sudah melanggar aturan lagi, dengan begitu malah berbalik, raja bisa marah kepada dia. Tetapi Esther ini begitu sabar, dia nantikan waktu yang tepat, dia nantikan kapan waktunya tepat untuk dia bisa bercerita kepada raja. Dia begitu sabar. Saudara, seberapa banyak wanita yang hari ini masih menjalani segala sesuatu, situasi dan kondisi dengan penuh kesabaran. Begitu banyak wanita-wanita yang meledak-ledak saudara. Ketika ada masalah langsung meledak, ketika ada persoalan langsung meledak. Dan saya selalu meyakini saudara bahwa masalah yang kita hadapi bukan masalah yang sebenarnya, tetapi bagaimana kita menghadapi masalah, itulah masalah sebenarnya. Ketika seorang wanita menghadapi masalah lalu langsung dia meledak, tidak mengamati semuanya dengan penuh kesabaran, langsung meledak, maka yang akan terjadi adalah masalah yang lebih besar. Kalau saudara mau menjadi wanita hebat, jadilah wanita yang penuh dengan kesabaran. Penuh dengan kesabaran. Dan kemudian yang terakhir saudara, juga kita bisa lihat bahwa Esther ini penuh dengan kerendahan hati. Kalau kita melihat bagaimana cara dia memohon kepada raja, itu penuh dengan kerendahan hati, sehingga hati raja tersentuh, hati raja tergerak, dan akhirnya raja menegakkan kebenaran. Dan akhirnya singkat cerita, orang Israel diselamatkan, sedang Haman yang jahat, yang berniat jahat kepada orang Israel, marah, dialah yang akhirnya dihukum mati. Puji Tuhan saudara, kalau saudara rindu menjadi wanita hebat seperti Esther, dipakai oleh Tuhan, hidupnya berdampak luar biasa, maka yang pertama, andalkan Tuhan dalam segala situasi. Yang kedua, siaplah menjadi pembela kebenaran dalam segala situasi. Yang ketiga, hiduplah dengan penuh kebijaksanaan dan penuh dengan kesabaran dan juga penuh dengan kerendahan hati. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan membela kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, jadilah wanita-wanita hebat. Terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Biarlah kebenaran-kebenaran-Mu yang telah kami renungkan bersama di dalam video ini, melalui teks firman Tuhan, melalui kisah seorang wanita hebat, yaitu Esther. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati semua wanita-wanita yang sedang mendengarkan renungan firman ini. Biarlah mereka mengalami firman, dan firman itu yang akan memproses mereka menjadi wanita-wanita hebat. Terima kasih Bapa, berkati semua wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang telah direnungkan bersama itu telah menguatkan saudara dan memperlengkapi saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan tiba waktunya saat ini saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli dan mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepadanya. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur saudara. Berterima kasih buat waktu ini, berterima kasih buat kesempatan ini kita bisa berdoa dan datang di hadirat-Nya. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Engkau beri bagi kami
untuk kami kembali bisa bersama-sama berdoa. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini di dalam doa dan segala pergumulan-pergumulan mereka. Dan kami percaya Engkau hadir bersama kami, dan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa-doa kami. Terima kasih, kami bangga dan bersyukur punya Allah seperti Engkau, punya Bapa yang begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa dan pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Mungkin saat ini ada pergumulan, ada masalah, persoalan yang sedang membebani kehidupan mereka. Hamba berdoa Tuhan, tolong setiap wanita-wanita hebat ini ya Tuhan, dalam segala pergumulan masalah kehidupan mereka. Apakah itu masalah dalam kehidupan mereka pribadi, masalah di tengah-tengah usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, karir mereka, profesi mereka, masalah di tengah-tengah keluarga mereka, apapun yang menjadi masalah, persoalan kehidupan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa, jamah mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Engkau menyelesaikan segala pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam peran mereka sebagai ibu rumah tangga. Tuhan yang campur tangan, memberkati setiap wanita-wanita hebat dalam peran mereka sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Berkati mereka sebagai istri bagi suami mereka. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka untuk menjadi penolong bagi suami mereka, sehingga suami-suami mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, berkati mereka untuk menjadi penolong bagi suami mereka, sehingga suami mereka akan menjadi orang yang sukses, orang yang diberkati oleh Tuhan, karena ada seorang istri yang menolong dan menopang suami mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap wanita-wanita hebat ini. Tolong mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Berkati juga mereka sebagai ibu rumah tangga. Tolong mereka untuk membimbing anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang akan berhasil dan sukses kelak ya Tuhan. Itu sebabnya tolong wanita-wanita hebat ini, ajar mereka, beri hikmat bagi mereka dalam mendidik anak-anak mereka ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan, hikmat Tuhan menolong setiap wanita-wanita hebat ini dalam mereka mendidik anak-anak mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap wanita-wanita hebat ini dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Mungkin ada mereka yang berperan sebagai wanita karir, ada mereka sebagai wanita-wanita yang berbisnis, ada mereka sebagai wanita-wanita yang bekerja, baik mereka sebagai pegawai, baik mereka sebagai PNS, baik mereka sebagai honorer. Apapun pekerjaan yang mereka kerjakan untuk menopang keluarga mereka, Tuhan kiranya campur tangan, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang bekerja sebagai TKW ya Tuhan. Tolong mereka di perantauan sana. Tuhan kiranya menolong dan memberkati anak-anak-Mu ini. Berkati setiap wanita-wanita hebat ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Bapa yang baik, berkati ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau kiranya yang campur tangan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah
Engkau yang mencurahkan berkat-berkat-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka dibangkitkan ya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati karir mereka, Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan berhasil, sehingga ekonomi mereka dibangkitkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong, Tuhan yang bekerja, sehingga ekonomi anak-anak-Mu dibangkitkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan. Keluarga yang penuh damai, keluarga yang penuh kesejahteraan, keluarga yang memiliki suasana sorga. Ada damai ketentraman di sana. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan suami-suami mereka menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi suami yang berperan sebagai imam di tengah-tengah keluarganya. Berkati suami mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, jika ada suami-suami anak-anak-Mu ini yang mereka terikat dalam dosa, mungkin mereka terikat dalam dosa perzinahan, Tuhan tolong jamah suami mereka, ubahkan suami mereka, tobatkan suami mereka dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami, wanita-wanita hebat ini yang terikat obat-obatan terlarang, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu, bebaskan suami mereka dari ikatan obatan-obatan terlarang. Bapa yang baik, jika ada ya Tuhan suami-suami mereka yang terikat minuman-minuman keras, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong suami mereka, ubahkan ya Tuhan dalam nama Yesus, dan beri kekuatan kepada setiap wanita-wanita hebat ini dalam menghadapi suaminya, dalam berdoa bagi suaminya, sehingga suami-suami mereka akan menjadi suami yang bertobat dan akan berperan sebagaimana seharusnya sebagai suami di tengah keluarga-keluarga mereka. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang memiliki anak-anak yang juga bermasalah, mungkin ada masalah karena keterikatan obat-obatan terlarang, karena keterikatan alkohol, rokok dan sebagainya, Tuhan tolong anak-anak mereka ya Tuhan. Jamah ya Tuhan, ubahkan anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak dari wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan mengalir di tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, berkati wanita-wanita hebat ini jika ada mereka yang sedang sakit saat ini. Saudara, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, jika saudara sedang sakit saat ini, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, biar Tuhan mengulurkan tangan dan menjamah menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau tahu apa yang menjadi sakit penyakit mereka, dan Tuhan kiranya campur tangan, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan kerjakan mujizat di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang masih muda, yang sedang menjajaki karir mereka, bahkan mungkin mereka sedang ada dalam pendidikan dan sebagainya ya Tuhan. Berkati masa depan anak-anak-Mu ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik hari ini demi masa depan mereka yang lebih baik ya Tuhan. Berkati masa depan setiap wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum hamba sebutkan di hadapan-Mu.
Engkau Allah yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau Allah yang lebih tahu apa yang menjadi beban persoalan dan kerinduan-kerinduan mereka. Dan Engkau Allah yang kiranya menjawab segala pergumulan mereka dan segala kerinduan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi wanita-wanita hebat ini yang saat ini berperan sebagai single parent untuk membesarkan anak-anaknya. Tolong mereka Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan menolong anak-anakmu ini dalam mereka membesarkan anak-anak mereka. Tuhan kiranya campur tangan beri hikmat bagi mereka dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka dalam nama Yesus. Engkau menyertai wanita-wanita hebat ini yang saat ini sedang ada dalam situasi single parent ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau ada para janda-janda juga, Engkau yang menjadi sahabat bagi mereka. Tuhan tolong wanita-wanita hebat ini yang saat ini ada dalam situasi keadaan sebagai seorang janda ya Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para lansia ya Tuhan. Engkau ada bersama mereka dan memberkati setiap lansia yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka para pensiunan, wanita-wanita hebat yang sudah pensiun, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami panjatkan kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kami. Tuhan memberkati setiap wanita-wanita hebat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang telah saudara dengarkan di dalam video ini. Dan saya percaya ketika saudara sudah didoakan, saudara sudah dikuatkan, dan saudara telah diberkati oleh Tuhan. Dan kita percaya doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan firman Tuhan yang baru dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.